kami dari kelompok 18 KKN periode 81 Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan penempatan KKN di Desa Pengkol, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini kami akan menjelaskan mengenai buku ajar yang telah kami buat dengan judul pembuatan pupuk organik. Sebelum saya memulai menjelaskan materi buku ajar, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 18. Yang pertama ada Alfonsus Diksogaso selaku koordinator kelompok 18. Yang kedua saya sendiri Salsa Rizky Rahmadani. Yang ketiga ada Petronella Ike Mahendrasari. Yang keempat ada Erlangga Jodi Pratama Mautang. Kemudian yang kelima ada Angela Resita Adiputri. Yang keenam ada Putri Rizka Yantilomo. Yang ketujuh ada Messi. Yang kedelapan ada Rainer Karolan. Dan yang kesembilan ada Bagus Wijanarko Adi Prasetya. Nah, kita kan sudah kenalan nih dengan anggota kelompok 18. Selanjutnya kita kenalan dengan Desa Pengkol yuk. Desa Pengkol merupakan salah satu dari desa di Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pengkol sendiri memiliki luas desa sebesar 883,8 hektar dengan persentase 11,96% dari luas Kecamatan Ngelipar loh. Kemudian, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020, Kecamatan Ngelipar memiliki luas lahan panen padi sebesar 2.327 hektar. Dikarenakan memiliki lahan tanah yang sangat luas dan subur, sebagian besar masyarakat di Desa Pengkol, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, memiliki pekerjaan sebagai petani. Nah, teman-teman tahu kan, jika padi sudah dipanen akan menjadi limbah sekam padi. Apa sih limbah sekam padi itu? Limbah sekam padi merupakan limbah organik yang berasal dari tanaman padi. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa Kecamatan Ngelipar memiliki luas panen padi sebesar 2.327 hektar. Dengan luas panen sebesar itu, maka akan menghasilkan limbah sekam padi yang sangat banyak. Sangat sayang bukan jika limbah yang sangat banyak tidak dimanfaatkan dengan optimal. Jadi, kita bisa memanfaatkan limbah sekam padi menjadi produk baru loh. Yang pertama, limbah sekam padi dapat dijadikan dedak atau makanan ternak. Dan yang kedua, dapat dijadikan pupuk organik. Nah, karena di buku ajar hanya membahas pembuatan pupuk organik, maka di video ini yang dibahas hanya mengenai pupuk organik saja ya. Pupuk organik merupakan hasil dari tumbuhan yang sudah tidak digunakan, bagian hewan atau kotoran yang telah melewati proses rekayasa dengan bentuknya yang padat atau cair. Hal ini dapat diperkaya dengan penggunaan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan perbaikan sifat tanah dengan kandungan hara dan bahan organik tanah. Bahan dasar pupuk organik sendiri berasal dari sisa tanaman yang memiliki sedikit kandungan berbahaya seperti logam berat. Kemudian, kualitas pupuk organik sangat dipengaruhi oleh bahan dasarnya. Maka, kriteria dan seleksi terhadap bahan dasar yang digunakan untuk membuat kompos sangat penting, sehingga mutu dari kompos dapat diawasi. Ternyata, pupuk organik memiliki keunggulan yang banyak loh teman-teman. Yuk mari kita lihat dari keunggulan kompetitif dulu. Yang pertama, sebagai penyubur dan pembenahan tanah. Yang kedua, industri pupuk organik dapat dikelola dari kalangan kecil hingga menengah. Dan yang ketiga, kualitas nutrien sesuai dengan kondisi tanah. Kemudian, mari kita lihat dari keunggulan komparatif. Yang pertama, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik mudah diperoleh. Yang kedua, gejolak harga gas alam dan luar negeri
tidak berpengaruh terhadap bahan baku. Dan yang ketiga, infrastruktur pabrik dapat dipasok oleh industri rekayasa dalam negeri. Selanjutnya, kita akan bahas manfaat sekam padi sebagai pupuk organik. Manfaat pengelolaan sekam padi menjadi pupuk organik adalah sebagai penyubur tanah pertanian, karena terdapat berbagai jenis unsur kimia baik dalam abu sekam padi yang dapat menopang kesuburan dari tanah pertanian. Kemudian, penggunaan pupuk sekam padi ini dapat membuat tanah menjadi lebih gembur. Hal ini sangat diperlukan dalam penyemaian biji. Tanah yang telah diberikan pupuk ini akan lebih mudah mengikat berbagai jenis unsur hara yang diperlukan tanaman. Lalu, memanfaatkan sekam padi sebagai pupuk organik dapat mengurangi limbah penggilingan padi, mengurangi biaya pembelian pupuk, kimia non-organik, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui manfaat limbah sekam padi menjadi pupuk organik, yuk mari kita lihat pembuatannya. Yang pertama, mari kita menyiapkan alat berupa seng plat, seperti pada contoh di gambar ini. Yang kedua, menyiapkan tabung silinder 100 cm dan diameter 17 cm. Yang ketiga, silinder tadi harus kita lubangi setiap sisi silinder kurang lebih 5 cm dan jarak antar lubang 3 cm. Tujuan pembuatan lubang ini agar api yang tidak mudah padam dan memberikan aliran udara yang cukup dalam pembakaran sekam padi. Yang keempat, saat melakukan pelubangan tadi dilakukan dari dalam plat, sehingga bagian kasar berada di bagian luar. Yang kelima, kita harus memilih alas pembakaran yang kuat dan tahan panas. Kemudian, yang keenam, kita letakkan silinder di bagian tengah tumpukan sekam padi yang akan dibakar. Yang ketujuh, menaburkan sekam padi di sekeliling tabung. Yang kedelapan, menambahkan sedikit oli bekas, lalu melakukan pembakaran limbah sekam padi hingga menjadi hitam merata. Yang kesembilan, menyiram sekam dengan air agar tidak menjadi abu pada saat semua sekam mulai menghitam merata. Yang ke-10, menjemur hasil limbah sekam padi tadi yang sudah disiram hingga kering. Kemudian, setelah sekam padi selesai dijemur hingga kering, pupuk limbah sekam padi sudah dapat digunakan. Lalu, itu saja yang dapat kami sampaikan dari buku ajar mengenai pembuatan pupuk organik. Mohon maaf jika ada salah kata selama penjelasan video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar.